nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ahli masjid Taman Mutiara, ya, semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita awali silaturahmi di pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak nikmat dan kebaikan ya kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita masih tetap sehat ya, masih tetap bersemangat untuk kembali hadir di majelis ini. Ya, semoga silaturahmi rutin ini menjadi bagian dari tabungan akhirat kita. Ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan juga kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini saya ingin mengetengahkan satu judul ya, tentang nasihat Umar ibnul Khattab. Ya, jadi ada satu buku, isinya diantaranya itu ya, nasihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat terkemuka ya, salah seorang sahabat terkemuka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah seorang di antara Khulafaur Rasyidin ya. Umar ibn Khattab adalah salah seorang sahabat atau salah seorang di antara 10 sahabat Nabi yang namanya diberitakan oleh Nabi terdaftar di surga, Pak. Padahal orangnya masih hidup di dunia. Ya, jadi Rasulullah pernah memberitakan ada 10 orang sahabat yang namanya sudah terdaftar di surga. Ya. Nah, salah satunya adalah Umar ibnul Khattab. Subhanallah, padahal orangnya masih hidup di dunia. Ya. Beliau dikenal dengan sebutan Al-Faruq, ya, Umar Al-Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Al-Faruq itu artinya orang yang membedakan. Karena beliau adalah orang yang sangat tegas di dalam membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Nah, beliau tidak pernah berkompromi di dalam soal kebenaran. Ya, beliau adalah orang yang sangat patuh, sangat taat dengan hukum. Ya, beliau adalah, bahkan beliau itu disebut dengan sebutan Khadimul Ura, penjaga undang-undang gitu Pak ya. Khadimul Ura, penjaga undang-undang. Ya, beliau tidak pernah melanggar aturan, ya, bahkan tidak pernah ada ceritanya beliau merekayasa konstitusi misalnya Pak, misalnya ya. Beliau juga dikenal dengan sebutan Al-Futuhat ya, Umar Al-Futuhat. Ya, Al-Futuhat itu artinya yang membuka. Nah, kenapa disebut Al-Futuhat? Ketika beliau menjadi khalifah, nah, terjadi perluasan wilayah Islam, Pak. Ya, banyak negara-negara yang kemudian ditaklukkan, ya, seperti Andalusia, Maroko, ya, kemudian Syam, ya, kemudian Yaman, kemudian di wilayah timur itu dari mulai Afghanistan, Irak. Nah, itu takluk di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, semuanya tunduk di bawah panji Islam. Makanya beliau disebut dengan Al-Futuhat. Ya. Bahkan sebagian dari wilayah yang dikuasai Bizantium itu berpindah. Ya.
menjadi wilayah Islam. Nah, ini Umar bin Khattab. Pernah ada kejadian ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam satu riwayat ya. Ketika beliau dilantik menjadi khalifah, Kaisar Romawi itu merasa tidak nyaman gitu dilantiknya. Ya, beliau khawatir dengan dilantiknya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, dan kenapa? Karena beliau tahu siapa orang ini, ya, Umar ini. Makanya Kaisar Romawi itu mengirim beberapa utusan datang ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya, para utusan ini datang dengan mengenakan pakaian kebesaran. Ya, setibanya di Madinah, mereka bertanya kepada penduduk Madinah, ya, aina mulukukum? Ya, kata para utusan itu, di mana raja kalian? Kata orang-orang Madinah, laisa lanal muluk, kami tidak punya raja. Nah, amuluk katakum, ammalikatikum gitu ya. Atau di mana ratu kalian? Laisa lanal malikah, kami juga tidak punya ratu. Ya. Kemudian mahwal mudir huna, siapa yang memimpin di sini, kata para utusan itu. Ya, kami hanya, kata orang Madinah, kami hanya punya seorang pemimpin. Ya, beliau adalah khalifah yang punya sebutan Amirul Mukminin. Nah, itu orang yang memimpin kami di sini. Lalu para utusan itu bertanya, aina juyusukum, di mana istananya? Ya, kata mereka, laisa lahul juyus, beliau tidak punya istana. Ya. Terus di mana kantor tempat kerjanya? Beliau juga tidak punya kantor. Ya. Nah, orang-orang para utusan ini kemudian minta kepada orang-orang Madinah agar mereka diantar ke tempatnya Umar bin Khattab. Kemudian mereka dibawa berjalan, ya, tapi berjalan ke tempat yang sepi, Pak, keluar dari kota Madinah. Nah, para utusan ini marah, ya, kalian mau bawa kami kemana? Ya, kata orang-orang Madinah, katanya Anda mau bertemu dengan pemimpin kami. Ya, iya, ya ini ke sini katanya. Sampai di situ ada satu kebun kecil. Nah, di situ ada rumah, ya, rumah yang juga sederhana, dan terlihat ada orang yang sedang tidur dengan baju dengan dada terbuka. Itu katanya orang yang kalian cari. Ya, ini katanya namanya Umar bin Khattab. Ya, ini orang yang kalian cari. Nah, para utusan ini terheran-heran, Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar riwayat ya Umar bin Khattab seperti itu kan? Ya, kemudian ketika datang Umar terbangun, lalu bertanya, siapa kalian dan mau apa? Kami adalah utusan Kaisar Persia. Kami diutus untuk bertemu dengan Anda. Apakah benar Anda Umar bin Khattab? Ya, aku Umar bin Khattab. Ya. Dan para utusan itu geleng-geleng kepala, Pak. Ya, ini orang yang wilayahnya sampai 1/3 dari dunia, gitu ya. Itu kan Islam itu pernah menguasai 1/3 dari wilayah dunia. Seperti ini kondisinya, keadaannya. Ya. Dan Umar bertanya, masya'nukum, ada apa kalian? Katanya. Jadi mereka tidak berhenti geleng-geleng kepala, ada apa kalian? Lalu mereka mengatakan, kami yakin ya Andalah pemimpin yang sebenarnya. Ya, kami percaya bahwa dengan Anda seperti ini, maka rakyat Anda mencintai Anda. Ya, Madinah di masa Khalifah Umar bin Khattab itu sejahtera, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, dan inilah contoh dari kepemimpinan. Kaisar kami tidak akan berani seperti ini. Dia tidak akan berani tidur telanjang seperti ini di tempat tanpa pengawal, tidak akan berani. Ya, kenapa? Karena kaisar kami zalim. Dia tidak peduli dengan rakyatnya yang susah, sengsara. Yang penting dia bisa hidup senang, tinggal di istana mewah, selalu dikawal dengan ratusan tentara. Itu yang dikatakan, Andalah pemimpin yang sebenarnya. Tidak akan ada orang yang menyakiti Anda. Ya, karena rakyat Anda mencintai Anda. Itu kata para utusan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana
Umar bin Khattab. Pantas kalau namanya itu sudah tercantum di surga, ya, di daftar penghuni surga, padahal orangnya masih hidup di dunia. Sulit rasanya kita mencari pemimpin seperti ini, ya. Dalam riwayat lain itu disebutkan ketika beliau sedang menulis di malam hari, ya, tiba-tiba ada seseorang datang dan bertanya. Kata Umar, kamu mau bertanya soal negara atau soal pribadi? Ini soal pribadi, maka lampu tempelnya dimatikan, Pak. Ya, kenapa jadi gelap? Kenapa kita lampu tempelnya dimatikan? Kata Umar, lampu ini minyaknya dibiayai negara. Ya, jadi tidak boleh dipakai urusan pribadi. Rasanya nggak ada yang seperti itu, ya. Ya, jadi pantas kalau namanya sudah tercantum di surga, ya, sekalipun orangnya masih hidup di dunia. Bahkan beliau punya salah seorang putranya itu jadi pedagang, ya, pedagang sapi. Nah, sapinya banyak, gemuk-gemuk gitu, sampai orang-orang bicara, pantas dia jadi pedagang sukses karena bapaknya presiden, bapaknya khalifah. Ya. Ya, karena bapaknya khalifah, pantas dia pedagang sukses katanya. Gitu. Kemudian dipanggil, Umar mendengar orang-orang berkata seperti itu. Kemudian dipanggil anaknya. Ya, dari mana kamu dapatkan sapi-sapi itu? Aku membelinya dari para petani, katanya. Ya, apakah kamu beli sapi itu dalam keadaan gemuk? Kata anaknya, tidak. Ya, aku membelinya dalam keadaan kurus. Kenapa? Karena para petani itu tidak punya modal untuk menggemukkan sapinya. Maka aku beli dengan harga murah. Lalu aku menggemukkannya. Apa kata Umar? Kembalikan sapi itu. Ya, sapi-sapi itu kepada para petani. Kalau kamu mau beli sapi, jangan beli yang kurus. Ya, beri modal para petani itu supaya bisa menggemukkan sapinya. Sudah gemuk baru kamu beli, katanya. Seperti itu, Bapak-bapak. Ya. Inilah contoh pemimpin. Bahkan beliau itu tidak alergi dengan kritik, Pak, ya. Beliau pernah mengeluarkan satu kebijakan. Beliau meminta kepada kaum wanita untuk tidak meminta mahar terlalu tinggi, ya, karena banyak laki-laki yang tidak bisa menikah, ya. Jadi dikeluarkanlah kebijakan itu. Nah, kemudian dibantah oleh Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan, Anda telah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Rasulullah. Ya, mahar itu menjadi hak wanita, hak prerogatif wanita. Berapapun yang dia minta, ya, maka tidak boleh dilarang. Itu menjadi hak mereka. Kenapa Anda membatasinya? Nah, di situ Umar bin Khattab mengatakan terima kasih. Ya, kalau tidak berarti saya melakukan kesalahan. Diterimanya itu, Pak, kritikan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, banyak nasihatnya yang sangat penting, ya. Bahkan dijadikan sebagai pelajaran, pedoman, ya. Ini nasihat-nasihat Umar bin Khattab. Nah, ini saya bacakan di antara nasihat-nasihatnya, ya, nasihat-nasihat Umar bin Khattab. Yang pertama, beliau mengatakan, ya, indama taruyubal akhirin fala tasri fi intiqadihim rubamal aibi fi nafsika. Ya, kata Umar, apabila kamu melihat celah atau kekurangan pada orang lain, maka jangan terburu-buru mencelaknya. Ya, boleh jadi kekurangan itu lebih banyak pada dirimu. Ini luar biasa, Pak. Ya, apabila kamu melihat kekurangan atau celah pada orang lain, maka jangan terburu-buru mencelahnya. Karena boleh jadi, ya, celah atau kekurangan itu ada pada dirimu. Umumnya begitu, Pak. Ya, umumnya orang-orang ketika melihat ada celah atau kekurangan pada orang lain, biasanya refleks mencelaknya, ya, biasanya refleks menyebutkan kekurangan itu. Padahal boleh jadi kekurangan itu ada pada diri sendiri, ya. Ya, Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan apa? Semut di seberang lautan kelihatan, ya.
Gajah di pelupuk mata. Teka dulu, cina gitu. Bapak Ibu, mencela ini perbuatan yang dilarang di dalam Islam, ya. Sesama mukmin tidak boleh saling mencela, menghina, merendahkan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul khasirun. Surah 49 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, mengejek atau menghina kaum yang lain. Karena boleh jadi ya kaum yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejek. Ya, dan jangan sekelompok wanita mencela, merendahkan atau mengejek wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian saling mencela, ya. Dan juga jangan memberikan gelar-gelar yang buruk, ya. Seburuk-buruk gelar adalah sebutan yang buruk setelah dia beriman. Ada orang tampan Pak disebut si monyong gitu, ya. Ini kan gelar yang buruk, ya. Sekalipun kulitnya hitam, ya Bapak Ibu, jangan kita menyebutnya si hitam. Ya, mungkin orang tidak terima, ya. Atau jangan juga disebut si bule gitu. Ada orang hitam disebut si bule juga itu fitnah. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini mencela. Bahkan mencela itu bisa berakibat apa? Bisa berakibat amal-amal kebaikan kita hilang, Pak. Ya, ini bahaya. Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhirat akan ada orang-orang yang diberi sebutan al-muflisun, orang-orang yang bangkrut. Bapak Ibu, kalau orang bangkrut itu orang apa, Pak? Dia pernah sukses gitu ya, Pak? Ya, tapi kemudian habis hartanya, itu kan bangkrut. Nah, jadi nanti di akhirat akan ada orang-orang seperti itu. Ya, dia sholat, ya, dia puasa, dia sedekah, tapi habis, ya, pahala zakatnya, pahala saumnya. Kenapa? Karena perbuatannya sendiri, ya. Yaitu tadi mencela, mengejek, menghina. Ini bisa berakibat apa? Hilangnya pahala kebaikan kita. Pahala sholatnya hilang, ya, karena diberikan kepada orang-orang yang selalu diejeknya. Pahala saumnya juga hilang karena diberikan kepada orang-orang yang selalu dihinanya atau dicelanya. Ya. Ini kata Umar bin Khattab. Jadi indama tarol uyubal akhirin, ya, apabila kamu melihat celah atau kekurangan pada orang lain, ya, la tasri fintiqadihim, jangan terburu-buru kamu ingin mencelanya. Rubamal aibi fi nafsik, karena boleh jadi celah itu ada pada dirimu. Yang kedua, Bapak Ibu, nasihat Umar yang kedua. Nasihat Umar yang kedua adalah ashalul khair tabassum. Ya, kebaikan yang paling mudah adalah tersenyum. Ya, Bapak Ibu, kebaikan yang paling mudah adalah tersenyum. Nah, kalau tersenyum itu dikatakan sebagai kebaikan, berarti tersenyum itu ibadah, ya. Nah, itu kan Pak. Rasulullah SAW mengatakan, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqatan. Tersenyummu di hadapan saudaramu, maka itu akan menjadi sedekah bagimu, ya. Jadi senyum itu sedekah. Tapi kalau ada kotak amal, jangan diajak tersenyum. Di usian itu. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuhadditsu illa bitabassum.
adalah Rasulullah SAW tidak pernah berbicara kepada seseorang kecuali dengan tersenyum. Ya, jadi kebaikan ini Pak tersenyum. Ya tapi harus proporsional Pak ya. Ya jangan tersenyum sembarangan gitu, nggak ada siapa-siapa tersenyum sendiri, itu bahaya itu. Ya, duduk di depan rumah tiap ada orang lewat tersenyum gitu, itu juga bahaya. Atau misalnya ada seseorang ya kemudian di depannya lewat perempuan cantik kemudian tersenyum padahal tidak kenal, itu juga bisa bahaya. Apalagi kalau tersenyum dibarengi dengan kedipan mata, nah itu bahaya Pak. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan abwabul khair katsirah. Ya, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ya, kata Nabi at-tasbih, membaca tasbih itu kebaikan. Subhanallah. Membaca tahmid itu juga kebaikan. Ya, alhamdulillah. Membaca takbir Allahu Akbar itu pun juga kebaikan. Membaca tahlil la ilaha illallah itu pun juga kebaikan. Ya, bahkan amar ma'ruf nahi munkar itu pun juga kebaikan. Menyingkirkan duri ya dari jalan supaya tidak mencelakai orang itu pun juga kebaikan. Dan Nabi mengatakan, nah tersenyum itu adalah salah satu kebaikan. Ya, Bapak Ibu, kenapa senyum itu sampai dikatakan sebagai kebaikan? Karena dengan tersenyum wajah seseorang akan kelihatan lebih baik. Betul Bapak Ibu? Seorang perempuan akan kelihatan lebih cantik dengan tersenyum. Ya, laki-laki pun juga akan kelihatan lebih tampan Pak dengan tersenyum. Dan di saat seseorang tersenyum, maka itulah saat di mana wajahnya paling baik. Jadi wajah yang paling baik adalah saat dia tersenyum. Kalau paling buruk kapan Pak? Oh, saat marah itu. Saat marah maka itu wajah paling buruk. Ada yang lebih buruk lagi kapan? Saat ngeden mungkin itu lebih buruk lagi. Tabassum, tersenyum. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan tersenyum itu hanya pada waktu difoto saja ya ibu-ibu ya. Jadi biasanya ketika difoto semua semua tersenyum. Nah itu dikatakan, kenapa dikatakan kebaikan paling mudah tersenyum itu? Karena tersenyum itu tidak butuh tenaga Pak ya. Tidak butuh tenaga, tidak butuh biaya gitu. Ya. Kecuali mungkin bagi yang lagi sakit gigi memang agak susah ya tersenyum. Tapi relatif mudah Pak tersenyum itu. Itu Bapak Ibu. Ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, apa? Idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain. Itu khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Ya. Dalam satu hadis baik, hadis hasan disebutkan membahagiakan hati orang lain dengan tersenyum itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat, begitu kan? Ya. Pernah Pak sholat 100 rakaat? Ya. Taraweh 11 rakaat beratnya, apalagi 100 rakaat. Tapi tersenyum membahagiakan orang lain. Subhanallah, ini luar biasa. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ya Umar bin Khattab mengatakan, "Idza kunta, apabila kamu berada di tempat yang buruk, maka jangan marah ketika orang lain berprasangka buruk." Ya. Bisa dipahami nih Pak? Apabila kamu berada di tempat yang buruk, maka jangan marah ketika orang lain berprasangka buruk. Ya, artinya apa? Artinya nasihat ini penting supaya kita selalu menjaga diri, Pak. Jangan sampai kita jadi omongan buruk orang lain. Ya. Kalau kita berada di tempat yang buruk, misalnya seseorang berada di tempat yang tidak baik, ya, di tempat berkumpulnya para preman misalnya, ada ustadz berkumpul di situ, ya.
Padahal belum tentu kan Pak? Ya, belum tentu dia itu kumpul di situ untuk keburukan ya. Nah, kemudian ada orang lain lewat yang kenal. Dia akan bertanya-tanya, kenapa Ustadz itu ada di situ? Nah, itu kan begitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan prasangka buruk orang lain. Ya, atau misalnya gini Pak, misalnya saya masuk ke satu kafe gitu ya. Kemudian pesan makanan, lalu nyari tempat duduk, di situ ada meja kecil. Ya, lalu saya duduk di situ, di depannya ada perempuan. Padahal tidak kenal, Pak. Ya, jadi satu meja saya berdua misalnya dengan perempuan itu, lalu ada orang lain melihatnya. Coba gimana, Pak? Eta Ustadz jeung saha beureun. Apalagi kalau yang lihat ibu-ibu langsung buka HP, jadi telepon istri saya, Pak. Bu, itu Ustadz jeung saha. Nah, ini Bapak Ibu-ibu, ya. Menggunjing itu dosa Pak ya, menggunjing itu. Tapi melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain menggunjing kita itu juga sama dosanya. Makanya hindari hal-hal yang bisa membuat orang lain menggunjing. Makanya Bapak Ibu, di dalam fikih akhlak ya, itu ada larangan kita berteduh di tempat ibadah agama lain. Ya, ada larangan kita berteduh di tempat ibadah agama lain, misalnya berteduh di gereja gitu, depan gereja. Ya, ini bahaya kan kalau ada orang lewat, itu lagi apa di situ ya? Padahal kita cuma berteduh. Ya, ya kalau kehujanan ya cari tempat lain lah. Ini bisa jadi berita. Ada seorang ustadz kehujanan, kemudian ia berteduh bukan di gereja Pak, di tempat panti pijat. Berteduh di situ. Tiba-tiba meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia. Apa coba beritanya, Pak? Ya, beritanya seorang ustadz meninggal dunia di tempat panti pijat kan? Begitu beritanya. Seperti ada perempuan nakal ya, dia kebelet pipis lalu masuk ke masjid padahal cuma pengen pipis ya, kepleset sampai meninggal Pak. Beritanya apa coba? Beritanya kan tobat katanya berita, padahal cuma ikut pipis ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, nasihat yang keempat, Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, ini nasihat yang keempat ini sangat populer ya. Hasibu ini masuk di dalam hadis sahih, di dalam hadis mauquf yang sahih. Hadis itu dari sahabat ini. Hadis itu ada yang dari Rasulullah, ada juga hadis dari para sahabat. Ini nih. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, setiap kita nanti akan mendapatkan hisab. Hisab itu apa, Pak? Hisab itu perhitungan, ya. Perhitungan terhadap segala amal perbuatan kita selama di dunia. Nanti itu akan dihisab Allah, akan dihitung Allah. Ya, di Quran surah Al-Ghasyiyah ya, ayat yang ke-24 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum." Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya mereka semua manusia akan kembali kepada kami ya. Dan sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka, memperhitungkan segala amal mereka. Ini hisab. Ya, Bapak Ibu, hisab ini menjadi sesuatu yang ditakuti, Pak. Ya, menjadi sesuatu yang ditakuti oleh semua manusia. Setiap orang takut akan hisab nanti. Takutnya nanti Pak di akhirat. Ya, di akhirat setiap orang akan ketakutan menghadapi hisab. Mereka takut kalau akan mendapatkan hisab yang buruk, ya. Mereka takut kalau nanti ketika amalnya dihisab itu keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Maka Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisablah dirimu sekarang sebelum nanti kamu dihisab. Ya. Bagaimana cara kita menghisab diri, Pak? Ya, cara menghisab diri kita adalah dengan selalu memperhitungkan ya apa yang akan kita katakan dan apa yang akan kita lakukan. Ya, selalu dihitung, dilihat itu, Pak. Apakah yang saya lakukan ini baik atau tidak? Apakah yang saya ucapkan ini baik atau tidak? Ini cara menghisab. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, maka hisablah. Ya. Orang-orang yang masuk neraka jahanam itu adalah orang-orang yang ketika di dunia tidak pernah berpikir tentang hisab. Ya, inna apa di surah An-Naba itu, inna jahannama kanat mirsoda, gitu Pak ya. Inna jahannama kanat mirsoda littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardan wala syaroba illa hamiman wa ghassaqo jazaa'u wifaqo innahum kanu la yarjuna hisab. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat mengintai para pengawasnya, para penjaganya. Dan jahanam itu disediakan bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya. Mereka akan tinggal di dalam jahanam itu selama-lamanya, selama berabad-abad. Ya, mereka tidak merasakan sejuk. Ya, dan mereka tidak mendapatkan minum kecuali ya air mendidih dan nanah. Itu Pak. Itu sebagai balasan untuk mereka. Kenapa mereka ada di situ? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena dahulu mereka tidak pernah berpikir tentang hisab. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada satu doa ya, ada satu doa memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan hisab yang mudah ya. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu doanya. Apa doanya Bapak Ibu? Pendek doanya. Robbi hasibni hisaban yasiro. Robbi hasibni hisaban yasiro. Ya Tuhan, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu Pak. Ya. Ya Rob, ya Tuhan, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti saat kita dihisab, ya hisab itu akan dijalani dengan mudah. Ya, tidak banyak perhitungan, tidak banyak pertanyaan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita mendapatkan hisab yang mudah? Bagaimana caranya? Satu aja Pak. Cara supaya kita mendapatkan hisab yang mudah, hindari, jauhi ya perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ini cara supaya hisab kita mudah. Hindari, jauhi perkara-perkara yang tidak berguna. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu akan memberatkan hisab kita. Ya, maka jauhi. Itulah sebabnya di Quran disebutkan orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Di surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 3 ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Orang mukmin yang mana? Orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya, dan orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Itu ya. Ini cara supaya kita mendapatkan hisab yang mudah. Terakhir nih, banyak ini nasihat ini Pak. Ya kalau saya bacakan semuanya habis tidak cukup waktunya. Yang kelima nih, nasihat Umar bin Khattab yang kelima. Beliau mengatakan la islama illa bil jamaah wala jamaah illa bil qiyadah wala qiyadah illa bit ta'ah. Tidak ada Islam tanpa jamaah,
dan tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin kecuali orang yang taat. Ini tidak ada Islam tanpa jamaah, Pak. Ya, artinya Pak, jamaah itu menjadi bagian penting di dalam Islam. Ini berjamaah. Kalau ada orang-orang, misalnya ada satu lingkungan orang-orang Islam, tapi mereka tidak pernah berjamaah, ya, makalah Islam bukan orang Islam itu. Ya. Bukan orang Islam, katanya. Sekalipun mereka Islam, tapi jamaah tidak pernah terjadi, maka itu bukan orang Islam. Ya. La Islam, tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Dengan berjamaah, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya, dengan berjamaah pekerjaan yang berat pun akan menjadi mudah, Pak. Dengan berjamaah yang sulit pun akan jadi gampang. Ya, bahkan dengan berjamaah yang sesuatu yang tidak mungkin dilakukan boleh jadi menjadi mungkin. Ya, bahkan Bapak Ibu, dengan berjamaah suatu kebaikan akan menjadi berlipat ganda. Sholat kalau dilakukan sendirian pahalanya cuma 1, tapi dengan berjamaah berapa? 27. Ya, inilah berjamaah. Dan berjamaah ini diperintahkan ya di Quran, di surah Ali Imran ayat yang ke-103, Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Itu kan. Dan berpegang teguhlah kalian semua di dalam tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah ketika dahulu kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian di dalam Islam. Ya, wa kuntum ala syafa hufratin, padahal dahulu kalian itu berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadzakum minha, maka Allah selamatkan kalian. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, ini pentingnya berjamaah, ya. Dan tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan. Artinya apa? Artinya jamaah itu harus terpimpin. Ya, Bapak Ibu, kalau jamaah tidak ada pemimpinnya apa jadinya, Pak? Ya, kalau jamaah tidak terpimpin apa jadi? Salah arah itu. Dengan berjamaah orang akan punya persepsi yang sama tentang Islam, Pak. Ya. Dengan berjamaah juga orang akan punya gambaran yang sama tentang kebenaran Islam. Ini berjamaah. Dan dengan berjamaah Islam akan menjadi kuat. Ya, bersatu kita teguh, apa? Bercerai? Bukan kawin lagi. Ini berjamaah. Ya, dan harus terpimpin. Ya. Dan tidak ada pemimpin kecuali harus orang yang taat. Ya. Apa jadinya kalau seorang pemimpin itu tidak taat? Bisa rusak jamaahnya. Ya. Ini Bapak Ibu. Kalau pemimpinnya dia berakhlak buruk, ya, itu akan berpengaruh kepada jamaahnya. Kalau pemimpinnya pemarah misalnya, itu juga akan berpengaruh kepada pengikutnya. Ya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi baru 5 nih nasihat Umar bin Khattab. Nanti kapan-kapan saya sebutkan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.